Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cristiano, tentunya di Borneo Lens. Jadi seperti biasanya saya sudah berada di pinggiran hutan, tepatnya di pinggir aliran sungai yang mengalir. Dan dari sini adalah langkah awal kita untuk memulai masuk ke hutan dan mencari kehidupan makro apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Dan juga buat teman-teman, apabila di video ini ada kesalahan dalam mengidentifikasi jenis kehidupan, baik dari nama lokal, nama ilmiah, tolong dibantu dikoreksi melalui kolom komentar. Karena saya juga masih belajar untuk memahami dan mengenal keanekaragaman hayati yang ada di hutan, khususnya hutan tercinta kita ini, hutan Kalimantan. Dan langsung saja kita akan memulai perjalanan kita. Tepung. Jadi teman-teman, baru beberapa langkah kita berjalan, kita menemukan jamur yang cukup unik dan belum pernah saya bahas di video-video sebelumnya, yaitu jamur jeli putih, atau mungkin lebih dikenal jamur, nama ilmiahnya bisa dibilang Tramela. Dan tolong dikoreksi apabila ada kesalahan. Kalau untuk tampilan sekilas, jamur ini mirip dengan maizena teman-teman, dari bentuk tubuhnya, payungnya, tangkainya. Kalau tidak diperhatikan secara detail, orang mengira ini maizena, tapi ada beberapa perbedaan yang membedakan antara jamur Tramela dan maizena, yaitu teksturnya. Kalau maizena itu lebih ke arah kertas, teksturnya mirip-mirip kertas lah. Sementara kalau Tramela atau jamur jeli ini teksturnya tuh kayak jelly, lebih mirip jelly. Ini dia bentuk fisik dari jamur Tramela. Oke, bagaimana menurut teman-teman dari penampilannya? Mirip sekali dengan maizena, bukan? Hanya saja kalau maizena itu ketika kita sentuh seperti ini, rasanya seperti kertas. Sementara ini rasanya mirip-mirip terasa jelly atau agar-agar bahasa lokalnya kami. Dan dilihat dari bentuk payungnya ini ada sedikit lendir-lendir, dan ini mungkin yang membedakan antara Tramela atau jamur jeli putih dengan maizena genus lainnya ya teman-teman. Kalau untuk bentuk fisik sama, karena maizena juga ada yang bentuk fisiknya sama, yaitu menyerupai payung, lonceng. Ini dia tampilannya dari sudut yang berbeda. Semoga saja kita bisa melihat bagian bawahnya teman-teman. Dan saya coba zoom sedekat mungkin. Oke, ini dia bagian bawahnya. Mungkin hanya seperti ini kemampuan kita untuk mengambil bagian bawahnya, karena dia sangat rapat dengan kayu. Untuk habitatnya dia sama seperti maizena ya, suka di kayu-kayu lapuk. Kenapa jamur ini bisa tumbuh di sini? Itu sebetulnya jamur fungsinya yaitu pengurai atau pembersih alam. Jadi dia tugasnya mengurai kayu-kayu yang sudah mati dan mengubah kayu-kayu yang sudah mati menjadi nutrisi bagi kehidupan yang lainnya ya teman-teman. Dan itu tadi penemuan kita yang pertama tentang jamur Tramela atau jamur jeli putih. Kita coba lanjut berjalan ke atas. Ini masih area lumpur ya teman-teman, habis banjir, dan kita coba naik ke atas sana lagi untuk melihat dan mengamati kehidupan apa yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Setelah berjalan, kita akhirnya menemukan sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Dan ini bukan jamur, tapi menurut saya ini adalah salah satu tumbuhan purba yang ada di hutan kita ini, yang memang bisa dibilang cukup menarik untuk dibahas, yaitu Slaginella. Untuk bahasa lokalnya itu biasanya orang menyebutnya cakar ayam. Sebetulnya ini salah satu tumbuhan liar yang bisa dijadikan tanaman hias. Itu berdasarkan penilaian pribadi saya ya teman-teman, dan bentuknya memang sangat menarik. Oke teman-teman, ini dia Slaginella yang saya maksud. Polanya ini sangat simetris teman-temannya. Kalau dilihat sekilas ini mirip seperti pohon cemara, tumpang tindih antara
dahan-dahan ini di sepanjang batangnya ini teman-teman, dan di setiap ujungnya ini selalu ada warna cerah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang baru teman-teman. Jadi tumbuhan ini memang salah satu tumbuhan yang sudah ada jutaan tahun lalu. Bahkan sebelum tumbuhan-tumbuhan lain berkembang pesat, tumbuhan ini sudah ada. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mencari tumbuhan jenis Laginella atau cakar ayam ini, teman-teman bisa mencari di daerah yang banyak pohon besar atau aliran sungai yang aktif yang masih mengalir ya. Karena memang tumbuhan ini sering kita jumpai di daerah-daerah seperti itu. Dia suka daerah lembab, daerah yang kaya kandungan air teman-teman. Jadi tumbuhan ini salah satu tumbuhan favorit fotografer makro ya, dengan polanya yang unik, menciptakan estetika yang menarik untuk diamati teman-teman. Ini ada beberapa foto yang sudah saya foto dari jenis tumbuhan Laginella ini ya teman-teman, karena memang bentuknya sangat cantik teman-teman. Menurut saya pribadi cocok untuk dijadikan tanaman hias ini sebetulnya. Oke, itu tadi video kita untuk hari ini. Semoga video kita untuk hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kesalahan dalam menganalisa atau mengidentifikasi jenis tumbuhan yang ada di video ini, tolong dibantu dikoreksi ya, karena saya juga mengidentifikasi jenis tumbuhan itu berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan sumber-sumber yang saya pelajari selama ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat yang suka video ini atau jenis video seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Kalau tidak suka di skip aja. Dan tetap semangat buat yang lagi beraktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Borneo Lens.